Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan menginformasikan kabar buruk bagi para KPM yang bantuan PKH-nya belum cair juga di hari-hari ini serta di tanggal-tanggal ini. Nah, seperti apa kelanjutan penjelasan video ini? Mari kita simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, bahwasanya banyak sekali KPM PKH maupun BPNT yang mengeluhkan bahwasanya hingga saat ini belum cair juga bantuan PKH-nya maupun bantuan BPNT-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kabar-kabar buruk. Ya, bisa dikatakan kabar ini buruk karena sebagai KPM yang lainnya sudah cair, kenapa bantuan saya kok sampai detik ini belum cair? Nah, ini tentu adalah kabar yang sangat buruk bagi para KPM, PKH maupun BPNT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa bantuan-bantuan Anda sampai detik ini belum juga cair. Nah, di sini sudah saya rangkum beberapa penjelasan-penjelasan mengenai mengapa bantuan sosial Anda tidak kunjung cair hingga saat ini. Yang pertama adalah karena data Anda belum terbit di SP2D yang lengkap, artinya belum terdaftar di data bayar yang ada di SP2D yang dipegang oleh para pendamping dari Kementerian Sosial. Nah, untuk KPM yang sudah cair karena masuk di SP2D tahap 3 termin 1, untuk KPM yang belum cair sedang proses penerbitan SP2D termin 2, 3, dan seterusnya. Nah, bisa jadi bantuan Anda yang sekarang belum cair itu nanti bisa dicairkan di termin yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, barangkali memang belum dicairkan sekarang, namun nanti nama-nama Anda itu akan dikeluarkan di termin yang kedua, baik ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena mengingat bantuan yang sekarang itu memang dicairkan secara bertahap atau secara per termin. Jadi ada tahap 1 atau termin 1, termin 2, termin 3, dan termin keempat. Kemudian yang kedua adalah mengapa bantuan Anda kok sampai saat ini belum juga cair? Ada apa sebenarnya di balik itu semua? Nah, ini yang kedua adalah faktor data kategori anomali. Yang disebut dengan anomali itu apakah itu? Banyak sekali warga yang tidak mengerti arti anomali. Yakni yang termasuk data anomali itu di sini dibagi menjadi 3 komponen, artinya 3 kriteria. Yang pertama yang dimaksud anomali adalah data nonaktif di DTKS, yakni nomor induk KTP atau NIK ART tidak tercatat di DTKS sehingga tidak bisa diproses bantuannya. Nah, apabila ada NIK keluarga Anda, baik itu Anda, suami Anda, bahkan anak Anda yang sudah punya KTP, ternyata NIK-nya itu tidak tercatat di data DTKS sehingga tidak bisa diproses bantuannya. Nah, itu yang pertama yang menyebabkan bantuan Anda tidak cair. Kemudian yang selanjutnya,
NIK ART yang tidak padan dengan DTKS atau tidak satu KK, jadi data yang ada di EPKH ketika tidak padan tidak bisa diproses bantuannya. Yang kedua adalah apabila NIK Anda terindikasi tidak padan dengan yang ada di DTKS, maka bantuannya tidak bisa diproses. Meskipun di EPKH sudah benar, kalau di DTKS belum benar, maka bantuan Anda tidak bisa dicairkan dahulu. Kemudian selanjutnya, NIK ART tidak padan data Dukcapil sehingga tidak bisa diproses bantuannya. Nah, NIK Anda juga tidak padan dengan Dukcapil, itu ya juga menyebabkan bantuan Anda tidak bisa cair juga hingga saat ini. Kemudian NIK ART datanya tidak valid. Maksudnya tidak valid itu adalah banyak yang keliru atau biasanya nomor NIK itu masih ditulis 000, nomor KTP, nomor KK juga tertulis 000 di data DTKS maupun di data Dukcapil. Dengan demikian menyebabkan jumlah nominal bantuan yang diterima KPM PKH berbeda atau tidak sesuai dengan jumlahnya. Nah, ini yang dimaksud banyak sekali KPM PKH yang sekarang banyak yang cair tapi juga tidak sesuai dengan komponennya. Nah, itu tadi adalah penyebab-penyebab kenapa bantuan Anda tidak cair atau tidak sesuai jumlah komponen yang Anda punya. Kemudian, kalau yang tadi itu nonaktif DTKS, ini yang kedua adalah data ganda. Yang dimaksud data ganda adalah data ganda antara ART tercatat double, tercatat di KPM pengurus tertentu dan tercatat di pengurus PKH lainnya. Nah, di sini dimaksudkan adalah data ganda antara ART. Jadi misalkan anak Anda, misalkan Anda mendapatkan PKH, suami Anda juga mendapatkan PKH. Nah, ini terindikasi ganda. Jadi ini tidak boleh oleh pemerintah apabila satu kakak mendapatkan dua bantuan PKH sekaligus. Tapi kalau yang mendapatkan itu dua bantuan yang berbeda, misalkan istrinya mendapat PKH, suaminya mendapatkan bantuan BPNT, maka itu masih boleh. Kemudian data ART sebagai pengurus ART lainnya. Nah, misalkan ada dua nama yang keluar di PKH, misalkan nama Siti, di tahun ini dapat PKH, kemudian di tahun depan dapat PKH lagi, maka ini terindikasi ganda. Dan nama yang ganda seperti ini itu tidak bisa dicairkan dulu oleh kementerian. Untuk ART yang datanya ganda tidak diproses pencairan bantuannya. Nah, ini adalah salah satu penyebab tidak cairnya bantuan Anda. Kemudian yang ketiga adalah karena rekening bermasalah. Rekening ditolak oleh KPPN atau gagal OMSPAM. Yang pertama dikarenakan karena perubahan nomor rekening, perubahan nama pemilik rekening, kemudian perubahan nama dan nomor rekening. Dan yang terakhir adalah permasalahan rekening diblokir atau tidak aktif. Dan selanjutnya proses pencairan bantuan. Nah, ini semua adalah penyebab bantuan Anda tidak dicairkan sekarang karena memang ada beberapa masalah. Yang terakhir itu mungkin karena proses pencairan bantuan, yakni bisa kemungkinan nanti di termin kedua bisa dicairkan. Nah, ini masih dalam proses ya. Karena ini disebutkan juga di sini di surat ini, mohon pengertiannya semua sedang berproses perbaikan data, pemadanan data dan pengajuan pencairan bantuan berikutnya.
Ibu-ibu harap bersabar dan tetap santun dalam bertanya karena pusat juga sedang berupaya agar bansos PKH bisa segera dicairkan. Jadi bisa difahami ya bagi Anda yang selalu mengatakan mengapa bantuan saya kok sampai detik ini tidak cair, itu alasannya kenapa, itu penyebabnya apa. Nah itu tadi sudah saya jelaskan dengan sedetail-detailnya. Semoga Anda semua bisa memahaminya dan bisa menerima dengan lapang dada. Karena di pusat masih dalam proses perbaikan data. Tunggu sampai dengan proses perbaikan data ini selesai, nanti bantuan Anda pasti akan dicairkan di termin-termin berikutnya. Nah, itu tadi sekilas penjelasan-penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, dan komen. Kemudian subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Dan silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.